Pertamina. Nama ini membangkitkan rasa bangga sebagai simbol kekuatan energi Indonesia. Tetapi di balik kemegahannya, tersimpan luka menganga. Skandal korupsi, inefisiensi, dan ketidakadilan menjadi bayang-bayang raksasa energi ini. Sudah saatnya kita membedah Pertamina, mengungkap fakta, dan menuntut perubahan. Masyarakat berhak tahu bagaimana BUMN ini dikelola, dan bagaimana seharusnya ia melayani rakyat. Pertamina adalah denyut nadi energi Indonesia. Menyediakan bahan bakar untuk kendaraan, menerangi rumah-rumah, dan menggerakkan industri. Namun, di balik peran vital ini tersimpan ironi. Di tengah limpahan sumber daya alam, rakyat masih dihadapkan pada kelangkaan dan mahalnya harga BBM. Sementara itu, skandal korupsi terus terkuak, menggerogoti Pertamina dari dalam. Pertanyaan besar pun mengemuka, masihkah Pertamina menjadi simbol kedaulatan energi, ataukah justru terjerat dalam pusaran kepentingan? Sudah waktunya kita, rakyat Indonesia, menuntut jawaban dan mendorong reformasi menyeluruh. Pertamina harus kembali ke kitahnya, menjadi perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Perjalanan Pertamina berawal dari nasionalisasi perusahaan minyak Belanda pada tahun 60-an. Sejak itu, Pertamina menjelma menjadi perusahaan minyak dan gas bumi terintegrasi, mengelola seluruh rantai bisnis dari hulu ke hilir. Pada tahun 2003, Pertamina resmi menjadi perseroan terbatas milik negara. Struktur Pertamina terus berevolusi. Pada tahun 2018, dibentuklah holding company dengan 6 subholding yang membawahi berbagai lini bisnis, mulai dari corporate meeting with multiple business unit leaders, organizational chart graphics in a business presentation, Indonesian oil drilling operations, upstream sector distribute equally, hulu migas, pengolahan, niaga, hingga energi baru terbarukan. Namun, restrukturisasi ini menuai kritik karena dinilai rawan memicu fragmentasi aset dan membuka peluang privatisasi. Kompleksitas struktur Pertamina ini acap kali menjadi tameng bagi praktik-praktik koruptif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas antar subholding membuka celah bagi penyimpangan dan kolusi. Masyarakat pun kesulitan mengawasi aliran dana dan proses pengambilan keputusan di tubuh Pertamina. Sebagai tulang punggung Pertamina, sektor hulu migas memegang peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Pertamina mengoperasikan sejumlah blok migas besar, termasuk Rokan yang diambil alih dari Chevron pada tahun 2021. Namun, sektor hulu migas Pertamina menghadapi sejumlah tantangan. Produksi minyak nasional terus menurun dalam 2 dekade terakhir. Pengambilalihan blok Rokan, meskipun diapresiasi sebagai momentum nasionalisasi, juga membawa beban investasi yang besar. Sistem kontrak bagi hasil, atau production sharing contract, yang diterapkan di Indonesia, juga masih lebih menguntungkan perusahaan asing, meskipun Pertamina memegang kendali operasi. Hal ini memicu pertanyaan tentang efektivitas Pertamina dalam memaksimalkan keuntungan bagi negara.